Kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Umat Islam sudah sering memperingati Maulid Nabi sebagai peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah perjalanan hidupnya sampai wafat banyak memberikan pelajaran meskipun tidak selalu mudah dan bahagia. Rasulullah SAW tetap mendapatkan tantangan dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita dengar untuk cerita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi dari ibu yang bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuhkan batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini ada di dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia selagi Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan. Rasulullah pun dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya Rasulullah SAW tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti anak-anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu di mana pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad SAW tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8-10 tahun. Oleh karena itu, Abdul Muthalib kakek Rasulullah SAW menitipkan Rasulullah SAW kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui olehnya. Halimatus Sa'diyah pun dengan ikhlas menerima dan mau menyusui Nabi Muhammad SAW meski asinya sulit keluar. Namun karena keikhlasan Halimatus Sa'diyah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setelah itu asinya pun keluar dengan deras. 3. Masa remaja Nabi Muhammad SAW. Masa remaja Nabi Muhammad SAW dimulai ketika beliau sudah bisa mencari biaya hidup sendiri. Beliau bekerja sebagai pengembala kambing milik beberapa orang Quraisy dan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Pada masa remaja, Nabi Muhammad SAW juga pernah ikut berperang bersama pamannya, Abu Thalib, dalam perang Fijar di Nahlan antara Mekah dan Madinah. Perang Fijar adalah perang yang terjadi antara Bani Kinanah dan kaum Quraisy. 4. Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah. Suatu hari, Sayyidah Khadijah hendak mengirimkan kafilah dagang ke negeri Syam. Dia mencari seseorang yang bisa diutusnya ke Syam untuk mengawasi dan memimpin rombongan dagang tersebut. Saat itu, masyarakat Makkah sedang ramai membicarakan Nabi Muhammad SAW ibnu Abdillah, seorang pemuda yang memiliki kejujuran dan keluhuran budi di tengah rekan-rekan yang sebayanya yang sibuk berfoya-foya. Lalu, Sayyidah Khadijah pun berpikir mengapa tidak Nabi Muhammad SAW saja yang ia utus untuk menangani urusan-urusan perdagangannya di Syam. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur. Sayyidah Khadijah pun beranggapan bahwa kejujuran sangat penting dalam perdagangan. Tetapi Sayyidah Khadijah tidak pernah mendengar Nabi Muhammad SAW memiliki pengalaman berdagang. Dengan mengandalkan firasat dan nalurinya yang jarang salah, Sayyidah Khadijah pun akhirnya memanggil Nabi Muhammad SAW dan mengajaknya berbincang-bincang tentang perdagangan. Melalui perbincangan itu, Sayyidah Khadijah menanggap kesan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemuda yang cerdas, santun, pandai menjaga diri, dan berpenampilan sempurna. Nabi Muhammad SAW terlihat begitu tenang ketika diam dan terlihat begitu berpengaruh saat berbicara. 5. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah. Maisarah mengabarkan kepada Sayyidah Khadijah tentang sikap mulia, kecerdikan, dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut membuat Sayyidah Khadijah kagum dan tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah pun meminta rekannya Nafisah binti Umayyah untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan membuka jalan agar beliau mau menikah dengannya. Sayyidah Khadijah binti Khalid bin Asad merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW. Selama bersamanya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Sayyidah Khadijah wafat.
Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidah Khadijah di usia 25 tahun. Saat meminang Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad SAW memberikan mahar berupa 20 ekor unta betina muda. Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang memiliki garis keturunan mulia di tengah-tengah kaumnya. Ia merupakan wanita bijak, cerdas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala kehormatan kepadanya. Tak hanya itu, ia juga merupakan seorang saudagar perempuan yang mulia dan kaya raya. Ia memberikan upah kepada kaum lelaki untuk memutar hartanya dengan cara bagi hasil. Orang Quraisy sejak dulu memang berjiwa bisnis. 6. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wajahnya yang terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Awal turunnya wahyu dimulai dengan mimpi yang benar yang membuat beliau merasa ingin menyendiri dan kerap melakukan uzlah di Gua Hira di Jabal Nur. Selama bulan Ramadan, beliau menghabiskan waktu untuk beribadah dan merenung di tempat tersebut. Di Gua Hira tersebut, tepat pada malam 17 Ramadan 610 Masehi, yaitu malam nuzul Quran, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran yang disampaikan melalui malaikat Jibril berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. 7. Dakwah pertama Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam pertama kali disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya sejak tahun 611 Masehi setelah menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Karena itulah orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabatnya, di antaranya Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar, Zaid, dan Ummu Aiman. Di awal dakwahnya di Makkah, Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi di awal kenabiannya agar menjaga keselamatan umat Islam dari kekejaman orang kafir. 8. Pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah SAW. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Mereka khawatir jika ajaran Nabi Muhammad SAW hanya bisa merusak agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Talib agar membiarkan Rasulullah SAW wafat. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. 9. Perintah berzakat di zaman Rasulullah SAW. Memasuki zaman Rasulullah SAW, tepatnya di tahun pertama di Madinah, Rasulullah SAW dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang berkecukupan kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah, barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad SAW akhirnya langsung mengutus Mu'ad bin Jabal untuk menjadi qadhi dan amil zakat di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. 10. Perintah kurban di masa Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wada di Mina. Saat itu Rasulullah SAW menyembelih sebanyak 100 ekor unta, 70 ekor disembelih dengan tangannya sendiri dan 30 ekor disembelih oleh Sayyidina Ali. Penyembelihan ini Nabi Muhammad SAW lakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Perintah ini pun sudah ada di dalam surah Al-Hajj ayat 36 mengenai jenis hewan yang bisa umat muslim jadikan sebagai kurban. Sebagai umat muslim juga harus mengetahui cara menyembelih dan tujuannya. 11. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. 2 bulan setelah menunaikan haji wada, Nabi Muhammad SAW menderita pusing dan demam tinggi. Saat itu Rasulullah SAW berada di rumah Sayyidah Maimunah. Namun karena sakit yang beliau derita semakin parah, kemudian beliau meminta untuk dipindahkan dan dirawat di rumah Sayyidah Aisyah. Di rumah Sayyidah Aisyah, kondisi kesehatan Rasulullah SAW terus bertambah parah sehingga Rasulullah SAW menghembuskan
nafas terakhir di pangkuan istrinya Sayyidah Aisyah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah saat berusia 63 tahun. Sekian dari saya kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menceritakan berbagai kisah-kisah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.